Coba deh kita pikirin. Biasanya kan kita mikir kalau udah terasa sakit ya baru diobati. Kedengarannya logis banget kan? Tapi gimana kalau saya bilang, dalam dunia kedokteran modern, justru menunggu rasa sakit itu muncul adalah sebuah kesalahan fatal. Yuk kita bedah bareng-bareng kenapa cara pikir lama ini ternyata berbahaya. Jadi pertanyaannya simpel. Kapan sih waktu terbaik untuk mengobati nyeri? Kalau jawaban Anda adalah ya pas sakitnya terasa, yalah. Tenang, Anda nggak sendirian. Itu jawaban paling umum. Tapi ternyata dalam konteks bedah modern, jawaban yang paling masuk akal itu justru keliru. Dan ini bukan sekedar opini loh. Dalam dunia anestesiologi modern, membiarkan pasien kesakitan dulu itu dianggap sebagai sebuah kegagalan sistemik. Ini adalah perubahan cara pandang yang fundamental banget. Loh, kok bisa sampai segitunya? Nah, mari kita masuk ke bagian pertama. Tentang kesalahan umum soal nyeri. Kegagalan sistemik yang tadi disebut itu bukan cuma istilah keren, tapi punya konsekuensi yang sangat nyata dan terus terang berbahaya buat pasien. Gini, coba bayangkan sistem saraf kita itu kayak instalasi kabel listrik di rumah. Kalau setelah operasi kabel itu terus-terusan dialiri sinyal nyeri dengan tegangan super tinggi, lama-lama bisa terjadi korsleting, sarafnya jadi rusak permanen. Dan ini baru awal dari masalah yang jauh lebih besar. Korsleting saraf tadi itu jangan dikira akhir dari cerita. Justru sebaliknya, itu adalah tombol startnya. Pemicu yang mengubah nyeri akut yang seharusnya cuma sementara kan, menjadi sebuah kondisi kronis, menjadi masalah permanen yang bisa merusak kualitas hidup. Prosesnya itu kira-kira begini. Pertama, operasi itu kan sebuah trauma ya. Tubuh langsung mengirim sinyal nyeri yang super intens, membanjiri sistem saraf. Nah, karena dibombardir terus-terusan, saraf kita jadi super sensitif. Dan ini nih poin keempat yang paling krusial. Rasa sakitnya itu jadi menetap, bahkan lama setelah luka operasinya sembuh total. Seolah-olah sistem saraf kita jadi belajar dan terbiasa untuk merasa sakit terus-menerus. Nah, karena kita sekarang udah paham gimana proses terbentuknya nyeri kronis, misinya jadi kebalik total, bukan lagi mengobati, tapi mencegah. Tujuannya adalah memutus sirkuit nyeri ini, bahkan sebelum sirkuit itu sendiri sempat terbentuk. Perbedaannya tuh kayak langit dan bumi. Pendekatan lama itu reaktif. Ibaratnya kita nunggu rumahnya kebakar dulu, baru panik cari air. Nah, pendekatan preventif yang baru ini, ibaratnya kita mencegah percikan apinya muncul dari awal, jauh sebelum sayatan pertama dibuat. Pendekatan baru yang keren ini punya nama teknis, analgesia preemptive. Konsepnya sebenarnya sederhana banget. Kita berikan perisai pelindung rasa sakit sebelum pisau bedah menyentuh kulit. Tujuannya? Supaya sistem saraf pusat kita nggak kaget dan nggak masuk ke mode supersensitif yang berbahaya itu. Oke, filosofinya udah dapat, mencegah sebelum terjadi. Sekarang pertanyaannya, senjatanya apa? Nah, dalam misi pencegahan ini, ada satu senjata andalan yang sangat efektif. Namanya parekoksib. Kenapa harus parekoksib? Ada beberapa keunggulan kunci. Pertama, dia ini satu-satunya di kelasnya yang bisa disuntikan, jadi efeknya cepat banget. Kedua, beda sama obat anti nyeri lain yang kadang bikin lambung perih, parekoksib ini jauh lebih aman buat perut. Dan yang paling penting untuk urusan operasi, dia nggak mengganggu proses pembekuan darah pasien. Aman. Terus cara kerjanya gimana? Pertama, parekoksib ini ibarat pawang badai nyeri. Jadi pas operasi, tubuh kita akan melepas zat kimia pemicu radang dan nyeri hebat yang namanya prostaglandin. Nah, parekoksib ini langsung bekerja memblokir produksi si biang kerok ini di sumbernya. Simpelnya, nggak ada prostaglandin, nggak ada badai nyeri. Kedua, dan ini yang paling krusial, parekoksib mencegah fenomena wind up. Ini adalah kondisi di mana saraf di sumsum tulang belakang kita itu kayak ditembaki sinyal nyeri tanpa henti sampai akhirnya jadi super sensitif. Dengan mencegah ini, kita memotong langsung akar dari pembentukan nyeri kronis. Oke, sekarang kita ngomongin so what-nya. Buat pasien yang lagi deg-degan mau operasi, semua sains canggih ini artinya apa sih? Jawabannya, manfaatnya luar biasa besar dan nyata. Coba deh lihat grafik di layar ini. Ini salah satu manfaat terbesarnya, efek penghematan opioid. Dengan memberikan parekoksib sebelum operasi, kebutuhan pasien akan obat nyeri kuat seperti morfin itu turun drastis. Lihat kan perbedaannya? Jomplang banget. Dan lebih sedikit opioid itu bukan cuma soal angka di grafik ya. Efek berantainya itu positif banget. Pasien jadi jauh lebih jarang mual dan muntah, usus mereka berfungsi normal lagi lebih cepat, mereka bisa bangun dari tempat tidur dan mulai bergerak lebih awal. Dan ujung-ujungnya bisa pulang ke rumah kumpul keluarga lebih cepat.
Tapi ada kuncinya. Kuncinya adalah konsistensi. Banyak penelitian membuktikan kalau memberikan obat ini secara terjadwal, bukan nunggu pasiennya teriak kesakitan dulu, itu jauh lebih efektif. Ini seperti kita memastikan perisai pelindungnya itu selalu aktif selama masa-masa penyembuhan yang paling kritis. Nah, sebagai penutup, pesan dari pembahasan kita kali ini sebenarnya lebih luas dari sekedar teknik medis. Ini soal mengubah cara kita semua, baik itu tenaga medis maupun masyarakat umum, dalam memandang apa itu rasa sakit. Kutipan ini menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Mengelola nyeri itu bukan lagi cuma soal kasihan atau berbaik hati. Ini adalah soal penerapan sains yang presisi, sebuah tugas dan tanggung jawab untuk melindungi masa depan dan kualitas hidup seorang pasien dari penderitaan yang sebetulnya bisa dicegah. Jadi, saya mau tinggalkan Anda semua dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Dengan semua pengetahuan yang kita punya sekarang, apakah kita sudah benar-benar berbuat cukup untuk mengadopsi cara pikir preventif ini? Untuk menghentikan penderitaan, bahkan sebelum ia punya kesempatan untuk dimulai. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.